Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 2A dan 2B yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah cintai. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih. Materinya masih sama yaitu sholat fardu. Nah, di minggu-minggu kemarin sudah jelaskan materi sholat fardu itu ada banyak ya. Nah, anak-anak sudah belajar tentang syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, kemudian rukunnya sholat. Nah, yang sekarang kita akan pelajari adalah apa saja ya? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah materi sholat fardu itu karena ada banyak. Jadi Ustazah tidak langsung Ustazah berikan semuanya, jadi Ustazah ambil poin-poinnya. Ya, nah kalau kemarin anak-anak juga sudah Ustazah berikan contoh lagu Ayo Sholat. Nah, anak-anak sudah dicoba ya di rumah ya, sudah bisa ya. Nah, itu untuk memotivasi diri kita supaya kita rajin sholatnya ya. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan pelajari adalah tentang sunnah-sunnahnya sholat. Nah, sunnah-sunnahnya sholat itu ada apa saja? Yang pertama, nah sebelum kita mulai, yang pertama, sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, tapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi sunnah itu kalau dilakukan maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tidak melakukannya kita juga tidak akan berdosa ya. Nah, tapi lebih baiknya kita dapat pahala yang banyak. Caranya dengan melakukan sunnah-sunnahnya sholat. Begitu ya. Oke. Nah, hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Antara lain yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar, takbir ya. Baca takbir. Yang B, bersedekap ketika berdiri. C, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. D. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini A, B, C, D ini termasuk sunnah-sunnahnya sholat. Nah, masih ada lanjutannya. Nah, E. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat atau ayat disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Nah, ini anak-anak maksudnya adalah membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat Al-Fatihah, anak-anak sunahkan membaca surat-surat pendek. Misalnya surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, F. Mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. G. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. H. Membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah i'tidal. Jadi, membaca doa kunut ini termasuk sunnah, hanya ada dalam sholat subuh ya. Ketika sholat subuh ada tambahan doa kunut, itu termasuk sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan kita akan mendapat pahala. Mau dapat pahala atau tidak? Kalau mau dapat pahala berarti ketika sholat subuh harus membaca doa kunut, begitu ya. Selanjutnya, I. Duduk iftirasyah ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. J. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. K. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Nah, itu semua merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, sekarang yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada apa saja ya? Nah, yang pertama,
A. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Nah, kemarin rukun sholat itu ada banyak. Ada berapa? Ada 13 ya, yang diawali dengan niat. Nah, kalau tidak dilakukan salah satunya, maka sholatnya batal. Nah, yang kedua, yang B, berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Ini juga membatalkan sholat ya. Yang C, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Nah, ini juga nggak boleh kalau banyak bergerak ketika sholat ya. Terutama anak-anak ini kalau sholat berjamaah dengan teman-teman di sekolah. Banyak bergerak itu nggak boleh. Jadi orang sholat tuh harus tumakninah. Harus tenang ya. Khusyuk. Karena menghadap kepada Allah. Yang D, hadas kecil atau besar. Yang E, terkena najis. Kalau terkena najis juga ini batal karena tempat yang akan kita buat sholat itu harus bersih, suci dari najis, ya, harus bersih. F, terbuka auratnya dengan sengaja. Ini terutama anak-anak perempuan yang auratnya ini ya, mukenahnya yang besar harus benar-benar tertutup supaya tidak terbuka auratnya ya, apalagi dibuka dengan sengaja. Nah, itu batal sholatnya. Yang G, makan atau minum meskipun sedikit. H, niat keluar dari sholat atau membatalkan sholat. I, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, ini merupakan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang terakhir, tertawa berlebihan. Ini juga nggak boleh ya. Batal kalau tertawa ketika sholat dengan berlebihan. Apalagi tertawanya sambil terbahak-bahak. Artinya kita apa? Kita tidak serius, tidak khusyuk menyembah Allah, menghadap Allah. Kita tidak serius, tidak fokus, malah celelean. Berarti menyepelekan Allah. Nah, ini tidak boleh ya. Oke, selanjutnya. Kembangkan wawasanmu. Ya, jika dilihat secara lahir, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan gerakan. Sholat merupakan murni hubungan manusia dengan Allah. Sholat tidak ada hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi sholat itu merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang kita ucapkan, kita hafalkan, atau bacaan-bacaan yang kita ucapkan ketika kita melakukan sholat, diiringi dengan gerakan-gerakan sholat yang runtut. Sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam sholatnya. Nah, sholat itu merupakan hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana kita menyembah Allah, menghadap Allah, memohon kepada Allah. Nah, meningkatkan iman. Bagaimana iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita melakukan sholat. Nah, sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, diberikan kenikmatan, diberikan segalanya yang ada di dunia ini, maka kita harus mengingat Allah, menyembah Allah dengan cara sholat, melakukan ibadah. Ya, oke. Tetapi jika dipahami dan dihayati, sholat juga mengajarkan cara kita berhubungan dengan manusia. Manusia di dunia terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Bahasanya berbeda-beda, tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Tapi saat sholat yang disembah sama, bahasanya sama, kiblatnya juga sama. Nah, ini diingat anak-anak. Walaupun kita itu tinggal di dunia, mempunyai bermacam-macam bahasa, bermacam-macam suku budaya ya. Tapi ketika sholat sama muslim, nah kita sama-sama menyembah Allah, yang disembah itu sama ya, dengan bahasa dan kiblatnya yang sama.
Nah, oleh karena itu, jika kita menghayati sholat yang kita kerjakan, kita akan menganggap mereka adalah saudara kita. Kita saling menghormati dan menghargai mereka, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga. Selain itu, orang yang mengerjakan sholat akan menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya anak-anak. Makanya kenapa Ustazah selalu mengingatkan anak-anak yang rajin sholatnya. Di rumah juga sholatnya 5 waktu ditingkatkan. Yang masih bolong-bolong ya. Di rumah harus tetap dijaga sholatnya, rajin sholatnya. Untuk apa? Ya ini. Untuk kita menyembah sama Allah. Ya, meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Selain itu juga dengan manusia yang lain ya. Apalagi ketika kita sedang pergi jauh, misalkan sedang jalan-jalan. Nah, sholat di masjid. Nah, itu bertemu dengan banyak orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, di situ kita bisa menganggap itu sesama saudara kita ya, sama muslim sama saudara kita harus saling menghormati, menghargai, menyayangi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, supaya tidak hancur dunia ini kan sholat itu tiangnya agama, juga untuk menjaga keutuhan negara kita ya. Nah, selanjutnya udah ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah kerjasama dengan orang tua. Nah, mintalah orang tuamu mengantarkan kepada kiai, ustadz, atau tokoh agama di sekitarmu. Nah, bertanyalah. Ini ya pertanyaannya, bagaimana jika dalam keadaan sholat, pakaianmu atau sajadahmu terkena najis? Nah, pertanyaan ini silahkan ditulis kembali di buku tulis fikih, ya. Kemudian dijawab kalau sudah mendapat jawaban dari Pak Yai atau Ustadz atau tokoh agama di sekitar rumahmu, ya. Kemudian tugasnya dikirim foto kirim ke WA Ustazah. Begitu ya. Nah, hanya satu pertanyaan ini saja. Nah, biar anak-anak tuh paham. Nah, jika pakaiannya terkena najis, itu harus apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya kita tetap bisa melaksanakan sholat dengan baik ya. Oke. Sekian dulu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak paham, dan Ustazah berharap anak-anak tetap menjaga sholatnya ya, sholat 5 waktunya di rumah, dipantau sama orang tua, supaya anak-anak menjadi anak yang sholih, yang rajin sholatnya. Ya anak-anak, supaya lebih disayangi sama Allah. Ya, oke. Ustazah akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.